adalah Roslina. Saya adalah guru fisika di SMA Negeri 3 Kota Bumi. Saat ini saya merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Ahmad Dahlan tahun 2021. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melakukan perekaman video pembelajaran uji kinerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa bersama-sama ya. Ibu minta Naufal untuk memimpin doa. Silahkan Naufal. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sehat semuanya anak-anak? Sehat. Sehat ya. Selanjutnya kita mau cek dulu kondisi jaringan kita hari ini sebelum kita mulai pembelajaran. Wajah ibu terlihat di tempat kalian? Iya Bu. Ya, terlihat. Suara ibu jelas? Jelas Bu. Jelas. Oke. Alhamdulillah kalau begitu. Kalau suara ibu jelas, gambarnya jelas, mudah-mudahan nanti tidak ada kendala. Selanjutnya dalam pembelajaran ini ada beberapa aturan ya, karena kita pembelajarannya daring. Jadi aturannya itu yang pertama, semua pastikan on kamera ya. Kemudian selain itu, ketika nanti kalian sudah selesai berbicara, tolong mikrofonnya kembali dimutkan ya, biar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana, paham anak-anak? Paham Bu. Paham ya kalau begitu. Selanjutnya ibu akan mengecek daftar hadir kalian dulu. Tadi kalian sudah mengisi daftar hadirnya melalui Google Form? Sudah Bu. Sudah. Oke, cek dulu ya. Sudah Bu. Tresia, Fitri, Siswa, Fidela, Zahra, Naufal, Ratu, Meta, Riko, Dia, Hadiria, Zulfa hadir. Hikmalia sakit ya. Selanjutnya ibu akan memutarkan video motivasi kalian. Silahkan simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Osi. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang filosofi sapu lidi. Nah, sekarang kalian lihat di sini ada sebuah lidi ya. Nah, bagaimana kalau lidi yang satu buah ini kita patahkan? Nah, langsung patah ya. Nah, bagaimana kalau misalkan lidi-lidi tadi dikumpulkan menjadi satu dalam jumlah yang banyak seperti ini, menjadi sapu lidi. Bagaimana dengan lidi-lidi ini jika dipatahkan? Kita coba patahkan ya. Tidak bisa dipatahkan. Nah, lidinya tidak bisa dipatahkan. Kita ketika berada di dalam sebuah tim itu sama seperti sapu lidi tadi ya. Ketika kita berada di dalam sebuah tim, maka kita harus bisa bekerja sama dengan baik. Ketika kita berada di dalam tim, itu kita harus bisa berkolaborasi, harus bisa bekerja sama. Kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja bersama-sama dengan tim kita. Kenapa? Karena ketika kita melakukan segala sesuatu bersama tim, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa dibandingkan ketika kita melakukannya sendiri ya. Jadi ketika kalian nanti di dalam sebuah kelompok, kalian melakukan percobaan, kalian berdiskusi, kalian menyelesaikan masalah, menyelesaikan LKPD kalian harus bisa berkolaborasi, kalian harus bisa bekerja sama agar kalian dapat menghasilkan sesuatu yang luar biasa dalam LKPD kalian. Kalian bisa mempresentasikan sesuatu yang lebih baik bandingkan ketika kalian bekerja sendiri. Jadi seperti itulah filosofi dari sapu lidi ini. Semoga video ini menginspirasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video motivasi tadi, mudah-mudahan itu menginspirasi kalian. Oke, selanjutnya, pekan lalu kalian sudah belajar materi kalor. Ketika kalian belajar materi kalor, kalian masih ingat ya, ketika suatu benda menerima atau melepas kalor, apa yang terjadi? Ada yang masih ingat? Silahkan menjawab. Izin menjawab Bu. Ya, silahkan Zahra. Ketika menerima kalor, suhu benda akan naik. Ketika melepas kalor, suhu benda akan turun. Dan ketika buah benda menerima kalor, wujud bendanya dapat berubah, tetapi suhunya tetap. Oke, terima kasih Zahra. Masih ingat berarti ya.
Nah, itu adalah pelajaran kita minggu lalu dan materi tersebut tuh masih berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Hari ini itu kita akan belajar tentang materi azas black. Nah, sekarang kalian lihat gambar ini. Dari gambar ini, Ibu mau bertanya, pernahkah kalian mandi air hangat? Pernah. Kemudian Ibu mau tanya, bagaimana cara membuat air hangat? Ada yang tahu? Dengan mencampur air mendidih dan air keran, Bu. Betul ya, itu salah satu caranya ya. Nah, kemudian Ibu mau bertanya lagi, bagaimana kira-kira suhu akhir air hangat tersebut? Lebih kecil dari suhu air mendidih dan lebih panas dari suhu air keran. Ya, menurut Rafflesia, suhu akhir dari air hangat tersebut itu adalah lebih kecil dari suhu air mendidih dan lebih panas dari suhu air keran. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan belajar materi azas black, yaitu bagian dari suhu dan kalor. Untuk kompetensi dasarnya, kompetensi dasar 3.5 ini tentang pengetahuan, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas, dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan kompetensi dasar 4.5 ini tentang keterampilan, yaitu merancang dan melakukan percobaan tentang karakteristik termal suatu bahan, terutama terkait dengan kapasitas dan konduktivitas kalor beserta presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Dari kompetensi dasar ini, maka tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, dengan pendekatan saintifik dan tipek, menggunakan model pembelajaran PBL dan metode eksperimen, diskusi, dan tanya jawab melalui pengamatan, percobaan, literasi, diskusi, dan penyajian data peserta didik atau kalian ya, jadi kalian itu peserta didiknya dapat menganalisis, melakukan percobaan, memecahkan masalah, menemukan dan menerapkan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan perubahan wujud menggunakan konsep azas black dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar secara teliti, tanggung jawab, jujur, dan kerjasama. Kegiatan pembelajaran kita hari ini itu kalian akan mengamati tayangan PowerPoint, kemudian melakukan percobaan, kemudian kalian literasi, diskusi bersama kelompok ya, kemudian nanti presentasi ya. Nah, jadi penilaian hari ini itu sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi ada 3 aspek penilaian. Yang pertama, penilaian sikap. Jadi selama pembelajaran ini Ibu akan menilai sikap kalian. Kemudian penilaian keterampilan itu selama proses pembelajaran ini juga Ibu nilai keterampilan kalian, terutama nanti pada saat percobaan, diskusi, presentasi ya, kemudian menjawab pertanyaan. Kemudian nanti setelah pembelajaran Ibu juga akan menilai LKPD kalian. Nah, kemudian untuk penilaian pengetahuannya ada pretest dan posttest. Jadi nanti Ibu berikan pretest dan posttest seperti biasa melalui Google Form ya. Ada yang mau ditanyakan tentang penilaian anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau jelas, sekarang Ibu berikan pretest. Pretestnya ada di Google Classroom, bisa dilihat di Google Classroom-nya ya, linknya. Pretestnya silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit. Ibu akan pantau dari sini. Pretestnya sudah Ibu lihat ya nilainya. Ibu sudah lihat nilai pretest kalian di Google Form-nya. Nilainya beragam dari kecil hingga besar, tidak apa-apa karena ini masih pretest ya, untuk mengukur pengetahuan awal kalian. Nanti setelah pembelajaran ada posttest, mudah-mudahan di posttest nilai kalian baik karena sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi. Sekarang lihat gambar ini. Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, gambar apa ini? Es teh, Bu. Sekarang Ibu mau bertanya terkait gambar ini. Pernahkah kalian membuat es teh sendiri? Pernah, Bu. Nah, kemudian bagaimana suhu es teh tersebut? Ada yang tahu? Karena dingin, mungkin di bawah 0 derajat, Bu. Ya, menurut Siska, karena suhu es tehnya dingin, jadi mungkin suhunya di bawah 0 derajat ya. Oke, Siska, nanti kita lihat ya setelah pembelajaran ini, kira-kira bagaimana suhu es teh tersebut ya. Suhu es teh tadi itu samakah dengan suhu es batu atau bagaimana? Untuk suhu es batu mungkin lebih di bawah 0 derajat, Bu, daripada suhu es tehnya.
lebih dingin dibanding suhu es teh, suhu es batunya, Bu. Jadi menurut Imam, suhu es batu itu lebih dingin dari suhu es tehnya. Berarti es teh itu suhunya di atas suhu es batu. Begitu ya, Imam? Iya, Bu. Ya, oke. Kita simpan ya, Mam. Oke, selanjutnya Ibu mau menayangkan video lagi ya. Jika misalkan ketika Ibu memutarkan videonya kalian tidak bisa melihat dengan jelas ya karena gangguan jaringan, maka boleh langsung memutarnya melalui YouTube ini ya. Dari video yang kalian simak tadi, Ibu mau bertanya, bagaimana suhu akhir es cappuccino tersebut? Mungkin suhunya sama dengan suhu es. Menurut Ratu, mungkin suhu es cappuccino itu sama dengan suhu es batunya ya, Ratu? Iya, Bu. Oke, ya itu menurut Ratu ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi ya, bagaimana fase akhir es cappuccino tersebut? Menjadi air seluruhnya, Bu. Jadi air seluruhnya menurut Videla ya. Jadi ketika es batu sama air cappuccino tadi dicampur, maka es cappuccino-nya jadi air seluruhnya. Seperti itu, Videla? Iya, Bu. Dari pengamatan gambar, kemudian dari pengamatan dan menyimak video yang tadi Ibu putar, bagaimana tanggapan kalian? Ada yang mau memberi tanggapan enggak? Silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan, Nak. Jadi dari dua pencampuran zat tadi memiliki suhu yang berbeda, yaitu suhu yang berzat tinggi, yaitu melepaskan kalor, dan suhu yang berzat rendah, yaitu menerima kalor, dan keduanya mencapai suhu akhir campuran. Jadi menurut Meta, itu dari percampuran dua zat yang memiliki suhu berbeda, yang satu zat bersuhu tinggi dan satu zat bersuhu rendah. Setelah dicampur, zat bersuhu tinggi melepas kalor, yang bersuhu rendah menerima kalor sampai kedua zat mencapai suhu akhir campuran. Seperti itu ya, Meta? Iya, Bu. Nanti tanggapan dari Meta ini akan kita lihat ya, betul atau bagaimana. Setelah kalian menyelesaikan LKPD, kalian akan paham ya. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi, dari beberapa jawaban yang kalian sampaikan, dari pendapat kalian, dari tanggapan kalian, nah kalian akan tahu benar atau salah tanggapan kalian itu nanti setelah kita melakukan percobaan, diskusi, literasi, dan menyelesaikan LKPD-nya ya. Ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya, masih sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kelompoknya juga masih sama. Ibu sudah membagikan LKPD melalui Google Classroom seperti biasa. Kalian sudah print semua LKPD-nya? Sudah, Bu. Tunjukkan LKPD-nya, Ibu mau lihat. Udah, Bu. Ya, oke ya. Jadi semua sudah mengeprint LKPD-nya. Bagus sekali anak-anak. Berarti kalian sudah siap. Nah, sekarang ya Ibu akan menampilkan dulu percobaan yang akan kita lakukan hari ini sebelum kalian melakukan percobaan ya. Kalian nanti akan melakukan simulasi percobaan seperti biasa ya, menggunakan virtual laboratorium. Tujuan percobaan kita hari ini itu adalah menganalisis pengaruh kalor terhadap perubahan suhu pada konsep azas Black dan menganalisis suhu akhir campuran menggunakan konsep azas Black. Nah, jadi ini simulasi percobaan yang pertama anak-anak ya. Jadi bisa kalian lihat gambarnya. Link percobaan ini juga sudah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, klik link percobaan untuk PET Colorado yang ada di Google Classroom-nya ya. Kemudian ikuti langkah-langkahnya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di LKPD. Ini untuk yang percobaan pertama ya. Kemudian percobaan kedua yaitu menggunakan aplikasi Virtual Lab Fast Chart Simulation seperti di gambar ini ya. Jadi ini juga nanti kalian akan mengukur suhu akhir campurannya. Ya, jadi linknya juga sudah ada di Google Classroom. Jadi silahkan kalian bersiap-siap ya. Kemudian nanti ketika berada di dalam kelompok, Ibu meminta kalian untuk menampilkan
kegiatan percobaannya. Share screen seperti biasa. Jadi ada salah satu anggota kelompok yang share screen ya. Untuk percobaan yang akan dilakukan, ada yang mau ditanyakan? Bu. Sekarang silahkan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Silahkan breakout. Teman-teman, kita di sini ingin melakukan percobaan menggunakan virtual lab. Pertama, kita menaruh suhu ke dalam air. Lalu kita lihat suhu pertamanya, yaitu berada di titik terendah. Kita taruh besi di atas tungku dan letakkan termometer. Lalu nyalakan kompornya. Panaskan hingga berada di titik tertinggi termometernya. Jika sudah kita panaskan di atas kompor, kita masukkan besi beserta termometernya ke dalam air. Lalu lihat perubahan suhu yang terjadi, yaitu berada di tengah-tengah antara titik paling tinggi dan titik paling rendah termometernya, Bu. Di antara suhu tinggi dan suhu rendah ya, Mam ya? Iya, Bu. Ya, silahkan dicatat di LKPD-nya. Yang lain juga silahkan mencoba di handphonenya masing-masing. Kemudian silahkan kalian berdiskusi. Setelah dilakukan percobaan, maka diperoleh data yaitu yang hanya menjadi 22,8 derajat Celcius. Jadi Meta berapa suhu akhir percobaannya? 22,8 derajat Celcius. Jadi rumusan masalahnya apa menurut kamu? Rumusan masalahnya, ada dua rumusan masalah kalau sedel. Yang pertama yaitu apakah kalor mempengaruhi perubahan suhu, dan bagaimana suhu akhir campuran dua zat setelah dicampur berdasarkan konsep asas Black. Kalau untuk kesimpulan, kalian bagaimana itu kawan-kawan? Kalau kesimpulan yang saya dapat sih, itu kalori itu dapat mempengaruhi perubahan suatu benda. Terus kalau misalkan ada dua zat yang suhunya berbeda dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor, dan yang zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor sampai kedua zat mencapai suhu akhir campuran atau keseimbangan yang termal. Kalian sudah melakukan percobaan, literasi, dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing. Sudah selesai semua tadi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tadi kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang kita cek dulu sebelum kalian melakukan presentasi. Dari literasi untuk menganalisis data ini juga sudah? Sudah, Bu. Oke, sekarang analisis data. Dari pengamatan dan percobaan pada aplikasi virtual laboratorium, jelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu terhadap konsep azas Black. Ini sudah dapat semua? Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu? Sudah, Bu, masih. Oke. Kemudian berdasarkan data hasil percobaan persamaan azas Black, hasil literasi dan diskusi, buktikanlah nilai suhu akhir campuran percobaan 1 pada fast charge simulation. Apakah sama jika kapasitas kalor wadah 100 Joule per kilogram? Sudah dapat ini? Sudah, Bu. Berdasarkan hasil percobaan, gambarkan grafik perubahan suhu akibat pengaruh kalor. Grafiknya juga sudah dapat, anak-anak? Sudah dapat, Bu. Sudah. Ada kesulitan menarik kesimpulan di LKPD-nya? Alhamdulillah tidak, Bu. Alhamdulillah tidak. Oke, bagus. Kalau begitu LKPD-nya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah berarti kalian siap-siap untuk presentasi ya. Minta silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasi. Silahkan, siapa duluan yang mau presentasi? Ya, Bu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan LKPD yang telah saya kerjakan. Rumusan masalah yang saya dapat ada dua, yaitu yang pertama, satu, apakah kalor mempengaruhi perubahan suhu, dan yang kedua, bagaimana suhu akhir campuran dua zat setelah dicampur berdasarkan konsep azas Black. Untuk jawabannya, yang pertama, benda yang menerima dan melepas kalor mengalami perubahan suhu. Dan yang kedua, setelah dua zat yang memiliki suhu awal berbeda dicampur, maka suhu akhir campurannya di antara suhu awal kedua zat tersebut. Yang pertama, lakukan simulasi percobaan melalui aplikasi virtual laboratorium. Lakukan percobaan 2 pada kalorimeter dengan menggeser panah berwarna biru ke kanan sampai muncul angka 2 di bawah tanda panah. Perhatikan nilai suhu akhir campuran, catatlah nilainya pada tabel. Nah, setelah saya amati, di situ udah dapat nilai-nilainya. 10 analisis data. Dari pengamatan dan percobaan pada aplikasi virtual laboratorium,
Jelaskan pengaruh kalor terhadap perubahan suhu terhadap konsep azas Black. Ketika dua zat yang memiliki suhu berbeda dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor dan zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor sampai kedua zat mencapai suhu kesetimbangan. Nomor 2, bagaimana hubungan kalor dengan perubahan suhu? Berdasarkan konsep azas Black, kalor dapat mengubah suhu zat jika kedua zat yang suhunya berbeda dicampur. Yang ketiga, berdasarkan data hasil percobaan dan persamaan azas Black, hasil literasi dan diskusi, buktikanlah nilai suhu akhir campuran percobaan 1 pada pasca simulation apakah sama jika kapasitas kalor wadah 100 Joule per kilogram. Di sini sudah saya tuliskan rumus-rumus dan jalannya, sehingga percobaan tersebut terbukti. Berdasarkan hasil percobaan, gambarkan grafik perubahan suhu akibat pengaruh kalor. Teman-teman bisa lihat, di sini sudah saya gambarkan grafik hasil dari percobaan tersebut. Kesimpulan, yang pertama, kalor dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. 2. Ketika dua zat yang suhunya berbeda dicampur, maka zat yang bersuhu tinggi akan melepas kalor dan zat yang bersuhu rendah akan menerima kalor, sampai kedua zat mencapai suhu akhir campuran atau kesetimbangan termal. Yang ketiga, suhu akhir campuran dapat dihitung dengan rumus Q lepas sama dengan Q terima sama dengan Q suhu tinggi sama dengan Q suhu rendah. Sekian presentasi saya, maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rana ya atas presentasinya, bagus sekali ya. Kita lanjutkan ke penguatan. Ibu akan memberikan penguatan materi. Di yang pertama ya, itu bunyi azas Black itu adalah sebagai berikut ya. Jadi pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Seperti yang telah kalian presentasikan tadi, di sana juga sudah membahas ya tentang pencampuran dua zat. Ya, jadi rumusnya juga tadi sudah kalian temukan dari hasil literasi kalian dan diskusi kalian ya. Jadi kalau pada azas Black itu ya, ketika ada dua zat dicampur ya, maka kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu tinggi ya, itu akan sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah. Jadi secara matematis rumus azas Black itu dapat ditulis seperti ini, sama seperti yang sudah kalian tulis di LKPD kalian tadi. Itu lihat di presentasinya juga sudah seperti ini ya, bahwa Q lepas itu sama dengan Q terima. M ini adalah massa ya, kemudian C-nya ini kalor jenis. Nah, tadi Rana ibu dengar C itu kalori jenis. Nah, bukan kalori jenis ya Rana, tapi yang benar adalah kalor jenis ya. Jadi Q itu kalor, M itu massa, C itu kalor jenis, delta T itu perubahan suhunya. Nah, sekarang ini adalah grafik perubahan suhu. Nah, di awal tadi kita sudah membahas tentang air hangat. Nah, tadi di awal kawannya juga sudah menjawab bahwa air hangat itu dibuat dengan mencampurkan air mendidih dengan air keran. Nah, air mendidih itu suhunya lebih tinggi, berarti air mendidih itu akan melepas kalor. Sedangkan air keran itu suhunya lebih rendah, maka air keran akan menerima kalor. Nah, ketika dicampur ya zat yang bersuhu tinggi dan zat yang bersuhu rendah, kedua zat itu ya akan mencapai suhu kesetimbangan, ya akan mencapai suhu akhir campuran. Seperti yang tadi kalian presentasikan, suhu akhir campuran itu lebih besar dari suhu zat yang rendah dan lebih kecil dari suhu zat yang tinggi, ya, atau dia di antara keduanya. Jadi seperti di grafik ini ya. Ini yang melepas, yang biru melepas, kemudian yang merah ini menerima. Nah, maka dia akan mencapai suhu campuran di titik ini. Untuk air hangat tadi, karena mencampurkan antara air dengan air, nah maka dia akan terbentuk air. Berbeda dengan es teh dan es cappuccino. Untuk yang grafik perubahan suhu antara es dengan air, ya. Jadi es teh tadi kan dibuat dengan es batu dicampur dengan air teh. Kemudian es cappuccino tadi juga dibuat dengan es batu dicampur dengan air cappuccino. Nah, jadi dia ada es dan ada air. Nah, grafik perubahan suhunya seperti ini ya. Jadi ketika es itu kan suhunya misalkan di bawah 0 derajat ya. Misalkan di grafik ini dia min 20 derajat Celcius esnya.
dicampur dengan air ini. Nah, ketika dicampur, maka yang air teh atau air cappuccino tadi itu akan melepas kalor karena suhunya lebih tinggi. Sedangkan es batu itu akan menerima kalor. Nah, karena dia ada es batu itu kan dia ada fase melebur ya. Jadi ada fase melebur. Jadi dia melewati fase ini. Nah, jadi suhu akhir campuran dari es teh dan es cappuccino kalau menggunakan percobaan ya, ketika kita mencampur es batu dengan air teh dan mencampur es batu dengan air cappuccino, kalau menggunakan percobaan kita bisa langsung mengetahui suhu air campurannya. Langsung aja kita ukur pakai termometer berapa suhunya ketika dicampur itu, apakah dia masih dalam bentuk es dan air ya, apa dia sudah esnya melebur semua jadi air, atau dia air seluruhnya di atas 0 derajat Celcius. Kalau dengan termometer kita langsung mendapatkan hasilnya. Nah, bagaimana kalau tidak pakai termometer, Bu? Gitu. Di soal bagaimana gitu. Nah, itu kita akan menggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai kalor yang dilepas dan kalor yang diterima tadi. Ya, mulai dari masanya, kemudian suhu awalnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini anak-anak? Jelas, Bu. Jelas? Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Nah, ini es teh tadi nih. Nah, ya. Sekarang pembahasannya ya, kalian lihat. Penyelesaiannya ya, kita tulis dulu diketahuinya. T1 ya 40 derajat Celcius. Jadi di sini yang suhu tinggi Ibu buat T1 ya 40 derajat Celcius, kemudian T2 min 5 derajat Celcius. Dan ditanyakan suhu akhir TC ya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini anak-anak, kita harus mengukur dulu nilai kalor lepas maksimumnya. Jadi jangan langsung menggunakan rumus azas Black tadi yang menggunakan rumus kalor lepas sama dengan kalor terima. Jangan langsung menggunakan rumus itu ya. Kalau misalkan dia air dengan air, seperti membuat air hangat, itu kan mencampur air mendidih dengan air keras, boleh langsung menggunakan rumus azas Black, kalor lepas sama dengan kalor diterima. Nah, untuk es teh dan es cappuccino itu kita harus menguji coba dulu ya. Yang pertama, kita uji dulu nilai kalor lepas maksimumnya dengan rumus M air dikali C air dikali delta T. Substitusi nilai angkanya. Jadi nilainya 336.000 Joule. Ini kalor lepas maksimum. Nah, kemudian kita hitung kalor es ditambah kalor lebur. Nah, kalor es ditambah kalor leburnya. Kalor esnya massa es dikali kalor jenis es dikali delta TS. Kemudian kalor leburnya itu massa es dikali LS ya. Disubstitusi angka-angkanya, kemudian dapatlah nilai kalor es ditambah kalor leburnya itu 173.250 Joule. Nah, sekarang kita bandingkan antara kalor lepas maksimum dengan kalor es plus kalor lebur. Nah, kalor lepas maksimumnya lebih besar ya anak-anak ya. Dia 336.000. 336.000 ini lebih besar dari 173.250 Joule. Karena kalor lepas maksimumnya lebih besar, maka suhu akhir campurannya itu pasti di atas 0 derajat. Ya, jadi pasti esnya itu seluruhnya melebur. Nah, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama, kalau kalor air maksimumnya lebih kecil dari kalor es plus kalor lebur, maka TC-nya itu 0 derajat. Jadi kalian nggak perlu hitung lagi, TC-nya udah pasti 0 derajat dan fase akhirnya sebagian es melebur. Nah, sebagian es meleburnya bisa kita hitung pakai rumus azas Black ya. Nah, kalau kalor air maksimumnya itu sama dengan kalor es ditambah kalor lebur, nah itu suhunya juga 0 derajat TC-nya. Jadi nggak perlu kalian hitung, TC-nya juga 0 derajat. Fase akhirnya air. Jadi dia seluruhnya es melebur tapi dia masih air 0 derajat. Jadi dia masih air 0 derajat. Jadi kalau di grafik itu ini. Nah, yang ada lingkaran biru ini air. Nah, ini kan TC sama dengan 0 ya anak-anak. TC sama dengan 0. Ini fasenya air 0 derajat. Ya, jadi esnya itu sudah melebur semua jadi air tapi suhunya masih 0 derajat. Ini TC-nya lebih besar dari 0 derajat, seluruhnya es melebur. Nah, setelah seperti ini, TC di atas 0 derajat berarti bisa kita hitung menggunakan rumus azas Black. Untuk menghitung suhu akhir campuran, maka kita menggunakan rumus azas Black, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang dilepas itu sama dengan kalor air teh, sedangkan kalor yang diterima
pertama itu kalor es ditambah kalor lebur ditambah kalor es yang mencair. Jadi di sini ada kalor es yang mencair karena tadi TC-nya lebih dari 0 derajat Celcius. Jadi suhunya udah di atas 0 derajat Celcius, sudah menjadi air di atas 0 derajat Celcius. Jadi ada kalor es yang mencair. Nah, kalor airnya itu M1 kali C1 kali delta T1, kalor esnya M2 kali C2 kali delta T2, kalor leburnya M2 dikali lebur es, dan kalor es yang mencairnya itu M2 kali C1 kali delta T2. Nah, di sini jangan sampai salah, kalor es yang mencair itu masanya massa es, C-nya C air, bukan CS, karena esnya sudah menjadi air ya. Nah, kemudian substitusikan angka-angkanya, maka diperolehlah nilai suhu akhir campurannya adalah 15,5 derajat Celcius. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu. Paham, Bu. Kalau paham, sekarang kita ke latihan soal. Coba dikerjakan latihan soal ini. Silakan. Soal latihannya sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Imam. Itu kalor es ditambah kalor lebur hasilnya 84.000 kalor. Maka TC sama dengan 0 sebagian es melebur. Ibu bahas dulu ya yang pembahasan Imam tadi. Jadi ini tentang es cappuccino, video yang kita tonton di awal tadi. Sekarang kita lihat pembahasannya. Sama seperti es teh tadi, kalau ada pencampuran antara es dengan air apa saja ya, maka kita harus menguji dulu nilai kalor lepas maksimumnya dan kalor es plus kalor leburnya. Nah, di sini kalor lepas maksimumnya dapat 18.000 kalori, sedangkan kalor es plus kalor leburnya dapat 84.000 kalori. Sehingga kalor lepas maksimumnya itu lebih kecil daripada kalor es plus kalor lebur. Sehingga ya suhunya itu masih 0 derajat Celcius. Jadi suhu campurannya masih 0 derajat Celcius. Fase akhirnya itu sebagian es melebur. Nah, karena suhu akhir campurannya 0 derajat Celcius, fase akhirnya sebagian es melebur, maka kita dapat menghitung nilai massa es yang melebur dengan menggunakan rumus Azaz-Black, yaitu kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kalor yang dilepasnya yaitu kalor air cappuccino, kemudian kalor yang diterimanya adalah kalor es ditambah kalor lebur. Nah, di sini tidak ditambah dengan kalor es yang mencair seperti pada es teh tadi, karena di sini suhu akhir campurannya masih 0 derajat Celcius, tidak lebih dari 0 derajat Celcius. Jadi tidak ada air yang di atas 0 derajat Celcius. Nah, kalor air cappuccino-nya itu M1 dikali C1 kali delta T1. Kemudian kalor esnya, nah ini kebalik Ibu ya. Jadi kalor esnya itu M2 kali C2 kali delta T2. Kemudian kalor leburnya massa lebur dikali lebur es ya. Jadi di sini tidak ditambah dengan kalor es yang mencair karena esnya tidak ada yang menjadi air di atas 0 derajat Celcius. Esnya masih menjadi air 0 derajat Celcius, masih sebagian es melebur. Kemudian substitusikan nilai angka-angkanya, maka dapatlah massa es yang meleburnya adalah 200 gram. Karena massa es mula-mula 800 gram dikurang massa es yang melebur 200 gram, maka massa es yang tersisa yang masih belum melebur itu 600 gram. Sedangkan massa airnya yang mula-mula 400 gram itu menjadi 600 gram. Seperti itulah suhu akhir campuran dan fase akhir dari es teh dan es cappuccino yang kita amati di awal tadi. Ada yang mau ditanyakan untuk pembahasan soal latihan tadi anak-anak? Paham, Bu. Ibu ingatkan lagi untuk LKPD-nya jangan lupa difoto atau di-scan seperti biasa, kumpulkan di Google Classroom ya biar Ibu nilai di sana. Oke, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan. Ya, siapa yang membantu Ibu menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, kalor dapat berpengaruh pada perubahan suhu dan wujud pada konsep Azaz-Black. Yang mana konsep Azaz-Black berbunyi, pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Kemudian, untuk rumus Azaz-Black yaitu
Q lepas sama dengan Q terima atau M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 kali delta T2. Ya, terima kasih Rana sudah membantu menyimpulkan. Ya, kesimpulan kita hari ini itu kalor dapat berpengaruh pada perubahan suhu dan wujud. Dan bunyi azas Black, pada percampuran dua zat banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Kemudian rumus azas Black itu adalah kalor lepas sama dengan kalor terima, itu M1 kali C1 kali delta T1 sama dengan M2 kali C2 dan delta T2. Selanjutnya siapa lagi yang mau menambahkan kesimpulan kita hari ini? Ibu persilahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan. Kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran ini yaitu sebagai contoh penerapan azas Black dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya 1. Pembuatan air panas, kedua pembuatan es teh, ketiga pembuatan es cappuccino, keempat penyeduhan espresso, dan kelima penyeduhan kopi latte. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Fitri ya. Jadi menurut Fitri tadi ada banyak sekali manfaat azas Black dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti yang sudah kita amati dari awal tadi ya. Jadi ada pembuatan air hangat, pembuatan es teh, pembuatan es cappuccino, penyeduhan kopi espresso, penyeduhan kopi latte, dan lain-lain. Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya, mudah-mudahan dapat kalian pahami. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak yang sudah aktif dalam pembelajaran ini. Kemudian anak-anak yang belum aktif, semoga di pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif lagi. Selanjutnya Ibu akan mengadakan post test. Kita akan melihat pencapaian pembelajaran kita hari ini. Link post test sudah Ibu kirim di penilaian azas Black di Google Classroom. Silahkan dikerjakan anak-anak. Ibu berikan waktu 10 menit. Oke, sembari kalian mengerjakan, Ibu sembari cek di Google Form-nya ya. Oke, anak-anak, hasil post testnya sudah Ibu lihat. Hasilnya bagus-bagus ya, berarti pembelajaran hari ini berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ibu mau tanya, tanggapan kalian dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini bagaimana menurut kalian? Menyenangkan, Bu. Ya, jadi pembelajaran hari ini menyenangkan. Kemudian untuk tugas rumahnya, materi ajar sudah Ibu share di Google Classroom. Silahkan dipelajari soal-soalnya, dikerjakan untuk tugas rumah kalian. Kemudian materi pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Silahkan dipelajari tentang materi perpindahan kalor ya. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau mengingatkan dulu pada kalian semua. Jadi kalau tidak penting tetap di dalam rumah. Kemudian kalau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai maskernya. Kemudian jaga jarak, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir agar kita bisa sekolah normal seperti biasanya. Sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ibu minta Riko untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Silahkan Riko. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Riko, terima kasih anak-anak hebat. Pertemuan hari ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.